Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli diesel. Karena ada ya bro yang ngomong kalau oli diesel itu merupakan oli yang paling tahan panas, dikarenakan olinya mengandung aditif yang nggak dipunyai oleh oli mesin tipe lain. Ya sayangnya bro-nya ini nggak menyebut spesifik ya, nggak menyebut spesifik apa yang lebih baik pada oli diesel, aditif apa yang membuat oli diesel lebih tahan panas. Ya bisa juga si bro-nya ini pakai ilmu yang sudah kadaluarsa ya, karena ya sekarang standar oli diesel juga sudah tinggi. Yang namanya SAPS, sulfated as fosfor sulfur, itu juga harus dikurangi. Jadi ya si bro-nya ini jelas ngomong tanpa memperhitungkan standar yang low subs, mid subs gitu ya. Karena oli yang dia maksud punya daya tahan panas lebih baik itu ya mestinya adalah oli yang mengandung ZDDP yang tinggi. Nah, ZDDP tinggi ini salah satunya ya bakal membuat kandungan fosfor sulfurnya itu tinggi. Padahal sekarang trennya adalah mengurangi fosfor, mengurangi sulfur. Jadi kalau dibilang bahwa oli diesel itu lebih tahan panas, itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kandungan ZDDP di oli diesel pun dikurangi demi untuk menuruti standar terbaru, yaitu standar low SAPS. Ya penulis bahkan juga punya ya oli low SAPS ini, yaitu oli Kickspau C3. Jadi Kickspau C3 itu penulis baru tahu bahwa itu termasuk oli low SAPS. Low SAPS itu artinya ZDDP-nya lebih sedikit. Ya yang penulis tahu sih aditif oli yang bisa meningkatkan daya tahan oli terhadap panas ya ZDDP. Yang lain juga mungkin molybdenum ya, MODTC, tapi ya biasanya juga tetap dibatasi juga, sama seperti ZDDP ini ya, sama-sama dibatasi. Dan ini kita ngomong oli yang resepnya bener ya, oli yang memenuhi standar API lah gitu lah ya. Oli dengan logo API. Sementara itu kalau di pasaran kan ya jarang sekali ya ada oli logo API-nya. Ya, yang harus diingat juga bahwa ZDDP itu adalah aditif. Sifatnya memang mengurangi oksidasi. Tapi ya ada faktor lain yang juga mempengaruhi daya oksidasi dari oli, yaitu cairan olinya sendiri, jenis olinya itu sendiri. Dan untuk jenis, maaf penulis nggak bisa sebut presis, nggak bisa sebut secara detail ya bahan oli apa, karena oli yang sama-sama hydrotreat itu ada yang ya cepat hitam, ada yang cepat menguap gitu loh. Jadi namanya sama, labelnya sama, tapi kok sifatnya beda gitu loh. Nah kita ini membedakannya bagaimana? Karena ya yang namanya pengkategorian oli itu tidak didasarkan oleh jenis ya, tidak didasarkan pada molekulnya, tapi misalnya kandungan aromatiknya berapa, kandungan sulfurnya berapa. Jadi yang menentukan grup oli itu bukan molekulnya, tapi apa istilahnya, kotorannya lah, aromatiknya berapa gitu. Aromatik, sulfur, apa mana. Yang kalau kita lihat di standar API cuma itu ya pemisahnya ya. Kalau dari CAS numbernya sendiri
yang ada di material safety datasheet. Hydro-treat itu macam-macam, nggak cuma satu jenis saja, tapi banyak variasinya. Ada yang kode angka ini gitu ya. Jadi kalau charge numbernya beda, itu ya molekul atau ramuan molekulnya juga beda. Jadi jelas ya ada perbedaan antara hydro-treat satu atau yang lainnya. Tapi ya kalau di material safety datasheet kita ya tahunya cuma hydro-treat gitu aja, nggak ada info-info lain. Ada sih memang ya cara kita untuk bisa membedakan ya apakah bahan olinya beda, yaitu dengan uji dipanasi. Jadi oli itu kan punya sifat fisika ya. Kalau molekulnya beda ya sifat fisikanya bisa beda, walau juga bisa sama. Seringnya kalau molekulnya beda, ramuan molekulnya beda, maka sifat fisikanya akan beda. Nah, kita dengan melakukan uji pemanasan bisa mengamati dua hal yang merupakan reaksi fisika dan kimia. Reaksi fisika yang bisa kita amati adalah berkurangnya olinya. Jadi penguapannya berapa? Apakah olinya menguap banyak atau tidak? Terus perubahan kimia yang bisa kita lihat adalah perubahan warna. Jadi kalau oli berubah warna, itu struktur kimianya pasti berubah. Ya entah ya apakah ada perubahan warna yang terjadi karena efek fisika, tapi kita ngomong efek kimia saja ya. Efek kimia, perubahan suhu, maka bisa berubah juga warnanya. Ketika oli makin rusak, maka warnanya akan berubah. Ketika oli teroksidasi, warnanya akan berubah. Dan dari banyak eksperimen ya, yang namanya oli diesel itu juga ada kok yang lebih buruk daripada oli non diesel. Dan ya sesuai dengan perkembangan zaman, banyak oli diesel yang buruk. Jadi jangan dipikir oli diesel itu bebas dari oli kualitas buruk. Sama seperti halnya oli-oli yang lain. Jadi oli diesel pun ada yang kualitasnya buruk. Jadi oli diesel ya, dari produk yang oli motor laki, oli motor bebek, oli PCMU nya itu jelek, seringnya oli dieselnya juga jelek. Jarang terjadi di mana oli diesel kemampuannya jauh lebih tinggi. Jadi contoh lah wis, antara Delvac MX dan mobil super, ya kualitas beda sedikit. Antara Oppo wis, soalnya penulis sudah cukup banyak yang nyoba oli diesel. Dari Evalux, ya sama saja, nggak begitu bagus. Bahkan untuk merek Varia Tradingo, oli dieselnya malah lebih buruk daripada PCMU 20W50. Jadi oli dieselnya Varia Tradingo itu kan ada dua, yang SAE40 sama yang 15W40 ya, Win Formula SUV sama Win Formula Oppo sembuh. Dua-duanya untuk mobil diesel, dan ternyata dibanding Win Formula Car 20W50 lebih bagus Win Formula Car. Merek lain apa mana? Kalau Fastron, antara yang 10W40 dengan Fastron diesel 15W40, penulis anggap yang Fastron 15W40 lebih baik. Untuk meseran, kalau dulu tahun 2023 atau sebelumnya, meseran untuk mobil bensin itu malah lebih baik daripada oli dieselnya, meseran B40. Tapi sekarang kebalik, yang meseran B40 nya masih mendingan, sementara yang meseran SAE40 nya kualitasnya turun drastis ya, turun jauh. Merek lain seperti Aknok
penulis coba Adnok opo itu guys, Anok S3 Plus SAE40 untuk oli dieselnya. Terus oli biasanya ya Adnok Gold, Anok opo maneh siji maneh wis bulali. Itu ya sama saja ya, bahan olinya cepat encer. Contoh lain oli Shell, penulis coba Shell Advance Power, Shell AX3, dulu pernah coba AX5. Terus nyoba oli dieselnya juga ada Rimula R4X, terus Rimula R4 Plus, ada Rimula R2. Ada 3 oli Shell yang penulis coba. Dan oli diesel itu hanya unggul di aditif, jadi suara mesin halus, tapi ya sayangnya bahan oli nggak begitu baik, sehingga ya halusnya nggak bertahan lama. Apalagi untuk pemakaian di motor. Jadi bahkan dibanding dengan Mestran SAE40 yang jelas aditifnya lebih sedikit, dengan ciri suara mesin ya nggak bisa begitu halus, nggak sehalus ketika awal-awal pakai Shell Rimula. Itu daya tahannya jauh sekali ya, lebih baik yang Mestran SAE40 ya. Tapi tentu kita ngomong Mestran SAE40 yang masih bagus, yang produk 2023 atau sebelumnya. Ya bahkan Fastron diesel aja menurut penulis kalah bagus daripada Mestran SAE40. Oli diesel lain apa mana ya yang pernah penulis coba, penulis lihat dari merek, ada dari Valvoline, ada dari Bardahl, Oli Total, Elf, apa mana ya lupa penulis. Tapi banyak ya oli diesel yang udah penulis coba itu. Dan ya intinya oli diesel itu seringkali tidak memberikan nilai yang lebih kalau dari sisi keawetan. Oli diesel memang punya kecenderungan halus, tapi ya itu hanya oli diesel yang standar lama. Sementara itu oli diesel yang standar baru, oli diesel yang wis low subs itu enggak sebaik yang lama-lama ya. Baik dari daya tahan terhadap panas, daya tahan ketika dipakai di motor, termasuk juga halusnya. Memang sih awal-awal oli diesel itu sering lebih halus, tapi setelah pemakaian cukup lama biasanya ya jadi nggak halus lagi. Jadi secara keawetan ya kalah gitu loh dibanding oli-oli tipe lain gitu. Jadi kalau menurut penulis ya, kalau ingin cari yang ideal itu cari yang PCMU lah. Oli diesel itu memang menang halus, tapi untuk daya tahan nggak lebih baik. Sementara PCMU itu walau mungkin nggak sehalus oli diesel, tapi bisa meningkatkan performa. Kalau ngejarnya performa pakai PCMU saja. Kalau pengen lebih lagi performanya oli Jaso MA saja. Tapi ini tentu ya kasus per kasus ya. Karena kadang ada yang malah oli dieselnya lebih baik, kadang oli PCMO nya lebih baik gitu ya. Yang jelas pada prakteknya oli diesel itu nggak selalu lebih baik daripada oli tipe lain. Ini sangat bergantung sekali sama pabriknya. Kalau pabrik-pabrik tertentu ya olinya mau itu diesel mau itu bukan diesel ya jelek semua. Merek-merek tertentu ya mungkin ada yang PCMO nya tok yang bagus, oli dieselnya tok yang bagus, oli Jaso MA nya tok yang bagus. Biasanya juga kalau untuk oli mahal, oli diesel itu sering dapat perlakuan yang lebih rendah lah daripada oli PCMO. Jadi oli khusus PCMO yang bisa dipakai di diesel itu biasanya lebih baik
daripada oli diesel khusus kalau yang harganya mahal, tentu dengan kekentalan yang sama. Jadi kalau di oli PCMU ono istilahnya oli full sintetik gitu ya. Kalau oli diesel kan jarang. Full sintetik ini ya pakai bahan mahal. Dulu ada beberapa yang beneran pakai PAO. Nah, penulis jarang sekali menemukan oli PAO yang diesel. Ya mungkin pengecualiannya ya oli Kicks PAO itu ya. Karena penulis nggak pernah nemu Kicks PAO yang untuk mesin bensin. Maksudnya khusus mesin bensin, karena ya tentunya oli diesel itu bisa dipakai di mesin bensin, oli mesin bensin bisa pakai oli diesel, motor juga ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.